102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pendengar ya. Saatnya kita ikuti dialog interaktif Radio Suara Sampang FM pendengar. Dan berikut ini narasumber kita pendengar ya dari Dinkes pendengar. Itu tema kita pengendalian penyakit frambusia di Kabupaten Sampang. Sampang bebas frambusia pendengar. Ada Dr. Abdullah Najih ya, ini Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. Apa sih penyakit frambusia ini? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Rip. Para pemirsa, jadi frambusia ini adalah suatu penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi bukan suatu turunan atau apa begitu ya. Jadi memang ditularkan lewat bakteri melalui kulit yang terinfeksi. Biasanya ini frambusia ini di negara-negara yang higienis sanitasinya rendah, seperti Afrika, Asia Tenggara termasuk Indonesia, Amerika Selatan dan sebagainya. Kuncinya adalah memang higienis sanitasi yang rendah, sehingga gampang sekali akan terinfeksi kulitnya. Mungkin itu awal. Awalnya dok. Lah memang dari gejala-gejalanya sih memang kalau orang awam menyebutnya bisa sebut sebagai patek ya, ataupun sebagai bubul dan sebagainya. Tiap daerah memiliki istilah masing-masing. Lah itu bisa dilihat dari infeksi yang di kulitnya, yang bisa berupa kayak korengan kalau di kepala itu ya kayak korengan. Itu ya. Jadi berupa, kalau bahasa kedokterannya ruam. Seperti ruam pada kulit yang terinfeksi ya. Jadi seperti bisa saja terjadi seperti kayak korengan tadi itu ya. Kulitnya warnanya kuning, di sekitarnya ada kemerahan, dan itu rasanya gatal. Ada yang bisa berupa namanya seperti buah kol atau buah strawberry, berdungkul-dungkul begitu ada. Nah itu awalnya seperti itu. Nah lama-kelamaan itu nanti bisa terjadi infeksi, ada namanya komplikasi, menyerang nggak hanya kulit, bisa sendi, bisa tulang dan sebagainya seperti itu. Apakah ini juga termasuk cacar dok? Oh beda dok. Beda. Kalau cacar itu kan oleh virus gitu ya. Kalau ini kan oleh bakteri atau kuman. Salah satu ya. Memang sama-sama menyerang kulit. Yang kalau cacar ada airnya, kalau ini enggak ya, kayak berupa kayak agak keras gitu, ada lapisan kuning-kuningnya gitu, kayak korengan kayak gitu itu. Mirip-mirip korengan gitu dok. Iya. Dan biasanya kapan mulai datang penyakit itu dok? Apakah seperti musim panas ya dok ya? Di sini kan daerah tropis dok gitu. Iya. Jadi memang kuncinya adalah memang higienis sanitasi yang rendah. Sehingga jadi kebersihan kulit atau kebersihan diri yang kurang gitu, apalagi kalau misalkan musim kemarau kayak gini ya air sulit segala macam seperti itu ya. Dari situ bisa kuman itu menginfeksi kulit tersebut, dan paling banyak memang adalah untuk anak-anak dok ya? Iya, karena memang namanya anak senangnya bermain segala macam, tempat-tempat yang kotor segala macam ya. Dari situlah yang kita melihat bahwa anak-anak ini perlu di screening atau diperiksakan apabila ada gejala-gejala tersebut seperti itu. Sekitar 6-15 tahun lah, SD SMP itu yang paling sering terjadi. 6-15 tahun dok ya. Dan selain disebabkan kuman dan juga sanitasi dok ya, apa juga disebabkan biasanya kalau anak-anak itu dari sekolah gitu dok ya, dari yang mondok itu dari pondok gitu dok, apa juga bisa dari itu dok ya? Iya, kuncinya tadi itu adalah bahwa higienis sanitasi rendah dan kontak. Nah, ini perlu perlu dilihat bahwa setelah kondisi kebersihan yang kurang, kontak erat antara yang sakit dengan yang sehat seperti itu. Nah
Anak-anak yang namanya anak-anak senangannya bergumul, Iya. bermain sangat intens gitu ya. Iya, Apalagi di pondok juga, Iya, di pondok iya, sering. tidur apa satu kamar berbanyak begitu ya, sehingga kemungkinan itu juga bisa mempengaruhi untuk kecepatan dalam penyebaran penyakit frambosia ini. Seperti itu. Ini awal-awalnya gimana dok? Kan apa gejala panas dulu dok atau gimana awal-awalnya? Jadi Nggih. kan itu tidak langsung tumbuh seperti ruam Betul, gitu kan betul, dok ya? iya. Jadi memang pertama itu ya rasa gatel dulu ya di tempat di kulit khususnya ya. Habis itu terjadi ruam itu. Lah ini biasanya 2 sampai 4 minggu pertama itu bisa disertai dengan panas. Panas. Ya, namanya kan ada kuman masuk, otomatis ada proses di situ. Nah, proses di situ. Lah, apalagi nanti ditambah dengan ada infeksi sekundernya, ya tambah juga ada gejala panasnya. Tapi yang pertama adalah rasa gatel dulu itu. Gatel di mana ada ruam, bisa di apa ya kayak kekuningan gitu. Di situ ada kayak lapisan keraknya gitu ya. Iya, Di sebelahnya itu ada garis merah yang mengelilingi. Lah itu yang gatelnya di situ itu. Lah itu awal-awal seperti itu. Awal-awal seperti itu Nggih. dok ya. Dan letaknya memang dimanapun bisa. Di muka, di tangan, di kaki, bisa semua terjadi. Oke, apa di seluruh tubuh dok atau hanya Bisa. satu di anggota badan saja? Bisa semuanya. Bisa semuanya dok. Bisa semuanya. Nggih, tergantung kumannya itu nempelnya di mana. Oke, gitu dok. Seperti itu, nggih. Biasanya itu berapa hari dok untuk masa ini dok? Prosesnya sekitar 2 sampai 4 minggu. Lama dok ya? Lama. Nggih, namanya kuman itu butuh juga ya tadi itu berkembang biak di sana. Habis itu berkembang biak akhirnya merusak jaringan sekitarnya. Dan butuh waktu memang. Tidak sehari terus jadi itu enggak. Oke, gitu dok ya. Iya. Nah itu biasanya kalau memang ketahuan sudah terdeteksi frambosia dok ya. Iya. Nah itu biasanya dirawat di rumah atau harus ke rumah sakit dok? Jadi begini, setelah kita mengetahui gejalanya, kita akan prosesnya adalah pertama adalah memang kita bertanya, namanya anamnesa, bertanya keluhannya segala macam. Habis itu kita periksa, kita lihat, gitu ya. Selanjutnya adalah kita periksa laboratorium. Apakah di daerah yang sakit itu memang benar-benar ada kuman yang namanya kumannya bernama Treponema pallidum. Nah, itu di laboratorium yang bisa. Itu adalah menegakkan diagnosa yang pastinya di situ. Di situ dok. Oke. Kalau sudah tegak itu kumannya ada di situ, berarti memang itu adalah frambosia. Langkah berikutnya adalah pengobatan. Pengobatan. Ya, nah, pengobatan ini bisa di rumah, bisa tidak. Kalau memang masih ringan, itu bisa di rumah rawat jalan saja. Ya, dengan minum antibiotik selesai dan bisa bebas penyakit frambosianya ini. Tapi apabila nanti ternyata ada komplikasi yang saya bilang tadi itu, datang sudah keluhannya sudah menyerang ke sendinya, ada boroknya, macam-macam, infeksi sekundernya sangat luas, lah itu mungkin perlu rawat inap, tapi sangat jarang itu. Sangat jarang dok. Iya, Oke. iya. Di Kabupaten Sampang sendiri dok, apa sudah ada penyakit frambosia ini? Nggih. Alhamdulillah kami akan mendeklirkan atau menyatakan bahwa kami bebas frambosia. Bebas frambosia. Kenapa? Selama 3 tahun kami bebas penyakit ini. Jadi selama 3 tahun kami tidak ditemukan lagi pasien-pasien yang terjangkit frambosia ini. Dan kami insya Allah dalam minggu ini akan divisitasi oleh provinsi. Apakah benar data kami dan akan turun ke lapangan, apa benar bahwa selama 3 tahun Kabupaten Sampang itu bebas frambosia. Bebas frambosia. Iya, iya. Oke, sebenarnya penyakit ini penyakit kuno ya dok ya? Iya. Sudah lama ya dok? Lama sekali Lama ini. sekali. Dan baru muncul sekarang dok ya? Enggak juga sih. Jadi penyakit-penyakit ini sebenarnya sudah lama. Cuma penegakan diagnosanya dan segala macam. Kalau nggak salah ini tahun 2000 sudah 19 berapa 10-an gitu ya, sudah ditemukan. Sangat lama. Iya, dan akhirnya ada suatu tindakan gitu ya, berupa
suatu program yang untuk mengeradikasi di setiap daerah. Memang tidak semua daerah itu bisa tereradikasi. Lah, Sampang menuju ke sana ini sekarang ini. Menuju ke sana, Dok. Iya, eradikasi itu. Makanya dari program-program pemerintah itu akan diberikan sertifikat nanti. Oh, ini Sampang sudah benar-benar tereradikasi frambusianya. Lah, itu memang betul seperti itu. Tahun 1912 pertama yang ada ditemukannya itu sebenarnya. Sampai tahun 2000 ini pun masih daerah belum banyak atau dalam proses untuk eradikasi semuanya. Karena memang ya kesulitannya adalah karena ini higienis sanitasi, ya akhirnya muter saja seperti lingkaran setan. Iya. Seperti itu ya. Semoga aja kita bisa diberikan sertifikat bahwa di Kabupaten Sampang tahun 2023 ini bebas frambusia seperti itu. Oke. Dan untuk bebas frambusia tadi, Dok ya, tidak hanya di rumah sakit, Dok ya, tapi di puskesmas juga ini juga ada penanganan itu, Dok ya. Betul. Terakhir itu tahun 2018 frambusia yang terdeteksi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, dan setelah itu alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi, Dok ya. Langsung diputus, Dok ya. Ya, alhamdulillah. Jadi makanya kenapa kami Dinas Kesehatan mengajukan kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi untuk bahwa di Kabupaten Sampang bebas frambusia. Bebas tahun frambusia. 2023 ini. Seperti itu. Oke. Baik, Dokter. Dan Dinkes sendiri ini, Dok ya, menangani penyakit tersebut ini sudah mensosialisasikan juga, Dok. Betul. Ya, juga melaksanakan kesiapan juga di Betul. puskesmas, Dok ya. Mungkin misalnya, Dok, kita tidak menutup kemungkinan yang akan terjadi, Dok ya. Misalkan itu terjadi di Sampang gitu, Dok. Iya. Jadi tidak ada masalah. Kami lewat Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang melalui jejaring kami, gitu ya, jaringan kami melakukan surveillance. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah advokasi dan sosialisasi tentang frambusia ini, dan melakukan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat dan seperti itu. Kenapa? Karena kuncinya di situ. Kuncinya di mana adalah masyarakat itu harus bersih dalam kehidupannya. Setelah itu ya kita lakukan penguatan surveillance. Surveillance-nya adalah mendeteksi di mana ada kasus, secepatnya kita akan melakukan pengobatan supaya tidak menyebar. Namanya tadi kuman itu bisa ditularkan karena kedekatan dan sebagainya tadi itu ya, lewat kulit dengan kulit. Sehingga apa? Dari surveillance inilah yang harus kita kuatkan. Berikutnya adalah langkah-langkahnya adalah pengobatan atau intervensi. Apa yang harus dilakukan setelah misalkan ada kasus ini, seperti itu. Dan kemarin monitoringnya. Jadi setelah kita monitoring selama hampir 3 sampai 5 tahun ini, ternyata alhamdulillah di lapangan atau di masyarakat Kabupaten Sampang tidak ditemukan lagi frambusia. Oke, baik, Dok. Dan puskesmas sendiri itu berarti untuk ini kan berhubungan juga dengan sanitasi, Dok ya. Yang jelas mereka harus turun ke masyarakat juga, Dok ya. Betul. Sanitasi ini tidak bisa kita sendiri. Ada program ini OPD-OPD yang lain yang turut serta di kami, mulai dari PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, ya, Dinas Sosial, semuanya kita ikut sertakan. Ya, seperti itu. Jadi tidak akan bisa terselesaikan sendiri. Kita akan ke pertanyaan dulu, Dok ya. Monggo. Pertanyaan. Aji di Tanglok, dampak terfatal dari frambusia ini apa, Dok? Apa menimbulkan gejala tertentu atau gimana, Dok? Terima kasih Mas Aji dari Tanlok ya. Tanlok ya. Terima kasih. Jadi memang sebenarnya tidak menimbulkan kematian itu di situ ya. Tetapi bisa saja kalau ini tidak diobati kan menular. Terjadi infeksi sekunder sampai nanti bisa saja ke tulang atau ke ligamen-ligamennya kalau bahasa kedokterannya. Ini akan bisa nanti menimbulkan kecacatan nantinya. Seperti itu. Nah, ini yang harus dicegah. Sekecil apapun penyakit yang bisa dicegah ini harus dioptimalkan, biarpun tidak menimbulkan kematian. Seperti itu. Itu gitu Mas Haji.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini ada dari Asa ya, yang ada di Sampang Kota. Asa. Asa. Untuk proses penyebaran frambusia ini lewat apa dok? Oke. Ini Mbak atau apa ya, Mas? Mbak ya, Mbak Asa ya, dari Sampang. Oke, terima kasih Mbak Asa. Jadi proses penyebaran yang saya terangkan tadi adalah dari kulit ke kulit. Dari kulit ke kulit. Iya, artinya bahwa perlu sentuhan. Jadi kalau misalkan ada kulit yang terkena sudah dengan bakteri tersebut, akan menimbulkan luka di sana atau menimbulkan sedikit cairan. Lah cairan ini kalau menempel ke kulit yang lain, ini akan menginfeksi yang yang terkena tersebut. Seperti itu. Prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Iya. Dan bagaimana cara pencegahan yang bisa dilakukan, baik melalui pengobatan ataupun non pengobatan seperti edukasi dan lain-lain dok? Ini Oke. Terima kasih. Jadi memang pengobatan kita siapkan di Dinas Kesehatan lewat Polindes, Pustu dan Puskesmas. Iya. Pengobatannya yang awal adalah bukan awal, pengobatan yang baik adalah ada obat namanya erythromycin gitu. Erythromycin bisa seperti itu selama 15 hari. Iya, itu paling gampang. Yang paling sulit adalah memang pencegahannya. Pencegahannya lewat apa? Yang kembali tadi bahwa kuncinya adalah di PHBS tadi itu. Jadi gimana perilaku hidup bersih dan sehat kita, itu yang utama. Mandinya, terus perilaku kita, misalkan tadi itu jangan terlalu kontak erat dengan yang lainnya. Habis itu juga tentang perilaku kehidupan kita, misalkan masalah makanan yang bergizi dan sebagainya. Jadi pencegahan itu yang utama di situ itu. Jadi PHBS ini yang utama. PHBS-nya, termasuk adalah bahwa tersedianya sanitasi yang baik ya untuk membersihkan diri kita, kan seperti itu. Oke dok. Dan ini ada pertanyaan lagi dok ya. Ana di Sokobena, penyakit frambusia ini ada kaitannya dengan cuaca yang panas saat ini nggak dok? Terima kasih Mbak Ana dari Sokobena. Ya, jadi tidak pasti bahwa ini karena cuaca. Enggak. Pada cuaca dingin pun sama. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada kekhususan di musim-musim tertentu. Tetapi memang kita tahu bahwa kalau kita kembalikan ke tadi bahwa PHBS kita pada saat musim kering, sanitasi kita akan kurang baik karena kekurangan air dan sebagainya. Jadi dari situ akan mempercepat saja. Iya, seperti itu penyebaran yang kita lakukan seperti itu. Jadi memang kalau mungkin di daerah-daerah tertentu yang mungkin air bersihnya cukup insya Allah tidak ada masalah. Apa hujan, apa kering, tidak ada masalah. Tetapi kalau pada di daerah kita yang cuacanya musim kering ini panas, kekeringan, nggak ada air, mandinya maaf cuci tangan jarang, ya akhirnya terjadilah seperti itu. Seperti itu. Kebersihan, betul. Ini ada lagi dok ya. Monggo. Eko di Camplong. Kalau semisal dokter ada keluarga kita yang kena frambusia dok, terus apa yang harus kita lakukan agar penyebarannya ini bisa dikendalikan agar tidak menyebar ke keluarga yang lain? Mas Eko Camplong. Ya, di Camplong. Ya, yang pertama adalah dipastikan dulu apakah ini frambusia apa tidak, apa cuma mungkin karena alergi atau yang lainnya atau jamur. Itu hampir mirip-mirip memang. Kadang kita memang parno di situ. Iya. Datang aja ke tim kesehatan kami di Pustu maupun di Polindes. Di situ ada suatu alat kami untuk mendeteksi itu, gitu ya. Apabila memang positif, ya langsung kita obati. Nah, pencegahannya gimana? Satu adalah diobati, yang kedua adalah bahwa menjaga supaya tidak kontak selama pengobatan itu. Kontak artinya apa? Bersentuhan kulit. Seperti itu. Jadi seperti itu yang penting. Yang penting itu dok ya. Jadi kami selalu melakukan screening. Apalagi sekarang ini kita mau meminta untuk kita sebagai kabupaten yang bebas frambusia. Dan itu dilakukanlah persyaratan-persyaratan itu. Lah kami sudah melakukan screening di hampir 500 SD.
500 SD. Dan kita membawa screening itu untuk diperiksakan dengan namanya rapid testnya, RDT namanya itu. Ambil 500 sekian orang dan alhamdulillah hasilnya negatif semua. Itu caranya gimana, Dok, untuk screening tersebut? Contohnya seperti kalau darah itu GDA, gula darah ya. Gula darah. Di daerah yang mungkin kita curiga berupa tadi itu ruam atau sesuatu yang aneh di kulitnya itu, ya kita periksakan di situ, sedikit ditusuk, terus langsung ada darahnya sedikit, itu yang akan kita tes di situ. Dan itu sudah diterapkan, Dok? Sudah, dan hasilnya hampir 500 itu sudah negatif semua. Laporan kami dan juga tadi itu pemeriksaan screening yang memang sebagai persyaratan dalam 4-5 tahun ini sudah negatif, tidak ada pasien frambosia di Sampang.